Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, memberikan hati kita untuk kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk kami datang berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah pada saat ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang mengalami letih lesu, perbeban berat, Tuhan memberikan penghiburan. Kami mau bersuka cita karena Allah ada bersama kami. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu selalu ada buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu kita mau datang di hadapan Tuhan.
kebaikan Tuhan sungguh ada buat kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Biarlah kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam setiap hidup kita. Biarlah setiap kekuatan Tuhan selalu ada
Biarlah kita terus tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun, kita mau tetap bersyukur. Biarlah kita mau tetap meninggikan Dia. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah
kasih ya Tuhan. Kami tetap percaya sore hari ini Tuhan mengetahui setiap hati kami. Tuhan memahami setiap keadaan kami. Tetapi tetaplah kami untuk selalu percaya saat kami datang di hadapan Tuhan. Kami meminta Tuhan Yesus ada buat kami. Saat kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi keadaan kami, biarlah terus kami tetap memperkatakan, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Kami tidak akan tukar itu semua Tuhan. Karena kami percaya saat kami memanggil nama Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih setiamu yang luar biasa Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Janji-Mu menopang hidup kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, karena Engkau yang menopang kehidupan kami ya Tuhan. Sore hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan, menguatkan kehidupan kami Bapa. Kami tetap percaya anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi para pelayan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sore hari ini saya rindu setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, masalah kesulitan sudah pasti ada dan tidak akan pernah itu hilang dan habis, menerpa datang dalam kehidupan setiap manusia. Kepada siapapun dan kapanpun bisa datang tanpa diundang. Namun yang paling penting saudara, di dalam menghadapi segala macam kesulitan, kesukaran, masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, di dalam masalah pekerjaan apapun yang sedang terjadi, sikap hati kita sangat penting karena menentukan jalan keluar yang akan kita terima. Respon hati kita ketika kita menanggapi setiap persoalan itu sangat penting, karena itulah yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan, pada penyelesaian-penyelesaian yang kita harapkan terselesaikan secara segera. Saudara sekalian, Amsal pasal 24 ayat 10 mengawali firman Tuhan pada saat sore hari ini mengatakan demikian. Amsal Sulaiman 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kita tidak boleh bersikap tawar hati di saat dalam kesesakan, karena mengakibatkan kecillah kekuatan kita. Kekuatan yang kecil gak akan mampu menyelesaikan setiap kesulitan yang besar, masalah-masalah yang kita hadapi. Tawar hati ketika saya mencari, dikatakan begini, saudara, tawar hati itu kehilangan semangat, kehilangan antusiasme, dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kalau orang sudah kehilangan semangat, antusias, kehilangan untuk melakukan sesuatu, habislah sudah. Ketika menghadapi kesukaran masalah, orang tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi, tidak punya daya untuk melawan, sudah habislah. Apalagi keinginan untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk menyelesaikan setiap kesukaran. Saudara, maka sudah habislah apa yang diharapkan. Saudara, istilah ini juga menunjukkan pada kondisi orang yang putus asa, lemah, tidak peduli terhadap sesuatu, situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Kalau orang menghadapi kesukaran, kesesakan, kemudian tidak peduli dengan terhadap situasi dan keadaannya, bagaimana cara menyelesaikannya, saudara, akan sulit. Saudara, kita nggak boleh lemah, nggak boleh putus asa di dalam menghadapi kesukaran yang sedang terjadi. Saudara sekalian,
Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh bagaimana orang yang bisa melawan kesukaran, kesusahan, dan penderitaan dalam kehidupannya. Saudara sekalian, dalam terjemahan lama ngomong begini, jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Jadi kalau kita tawar hati, kalau kita lemah menghadapi kesusahan, penderitaan, kesulitan, maka kuasamu pun, kuasa kita akan lemah adanya. Contoh dalam segala pergumulannya, saudara Daud tidak tawar hati dan tidak goyah. Mengapa saudara Daud tidak goyah? Mengapa Daud tidak putus asa dan tawar hati? Kita lihat saudara di dalam ayat firman Tuhan, bagaimana sikap Daud ketika menghadapi kesukaran, bagaimana keadaan hati Daud. Saudara, bagaimana hubungannya dengan Tuhan membuat dia tidak goyah, membuat dia tetap kuat, membuat dia bisa melawan setiap situasi dan keadaan yang menekan kehidupannya. Mazmur 62 ayat yang kedua, ayat yang sangat terkenal, bahkan banyak juga dibuat lagu-lagu, saudara, lagu ayat firman Tuhan ini. Mengatakan Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Contoh yang baik saudara. Mengapa Daud itu tidak tawar hati dan putus asa menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan? Karena dia tahu, dia mendekat kepada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kesukaran boleh datang, tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tenang. Ketika ada kesulitan yang menekan kehidupannya, ada masalah, tantangan kehidupan, dia sadar bahwa dia dekat dengan Allah. Dia yakin, dia percaya bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan. Pertolongan itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu datang daripada Tuhan untuk menghadapi segala situasi dan keadaan yang sedang menekan hidupnya. Di ayat yang ketiga, kita lihat saudara ayat ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, dikatakan hanya dialah gunung batuku. Ini pengakuan Daud yang luar biasa saudara. Ketika di dalam tekanan kehidupan, ketika di dalam masalah kesukaran dan kesulitan kehidupan, saudara dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, dia gunung batu dan keselamatanku. Saudara, dia mengumpamakan Tuhan itu seperti gunung batu. Gunung batunya, dia gunung batuku. Saudara, kalau namanya gunung itu gunung besar, saudara, tidak ada gunung yang kecil. Gunung batu, bukan tanah liat, tapi ini gunung batu. Menggambarkan kekuatan, menggambarkan kekokohan, menggambarkan Tuhan itu kuat, tangguh. Dan dikatakan lagi, dia keselamatanku. Saudara, artinya dia menjadikan Tuhan juru selamatnya. Apabila kesukaran datang, Tuhan itu keselamatanku, Tuhan yang menyelamatkanku. Dia pasti menolongku. Dia pasti mengeluarkanku. Saudara, ini luar biasa. Contoh sikap hati yang baik ketika kesukaran, ketika masalah datang menekan kehidupannya. Saudara Daud, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dikatakan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, bagaimana bisa goyah? Tuhan yang kuat, Tuhan yang kokoh, Tuhan yang sanggup dan mampu, bahkan yang menyelamatkan. Dia menjadi kota bentengku,
arti yang melindungi, yang menjagai, yang membentengi kehidupan Daud, saudara. Pasti dia mengalami kemenangan karena bentengnya adalah Tuhan. Tidak akan pernah goyah sedikit pun. Keyakinan yang seperti inilah saudara yang harus kita miliki di dalam situasi-situasi akhir zaman ini. Saudara melihat bagaimana di media sosial, sulitnya kehidupan, sulitnya masyarakat menghadapi hari-hari ini, ekonomi, semua berbicara tentang kesulitan ekonomi. Para pengusaha juga ngomong sulit. Semua lapisan masyarakat dari bawah, menengah, sampai atas. Mereka juga bercerita sulitnya kehidupan. Tetapi saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang dia gunung batuku, kata Daud. Yang katakan dia keselamatanku, bahkan dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam, dia selalu menopang anak-anaknya yang dia cintai. Bukankah kita semua adalah anak-anak Tuhan? Bukankah kita adalah biji mata Tuhan, umat kesayangannya? Saudara, kita harus meyakinkan diri kita, mempercayai apa yang Tuhan katakan, dan berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara, Daud katakan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara sekalian, bahkan kalau kita melihat, ya, di ayat yang ke-6, kita lihat, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi, hanya pada Allah. Sebab daripadanya lah, daripada Tuhan, daripada Allah, harapanku. Saudara, Daud tahu, harapannya hanya pada Tuhan yang bisa menolong. Saudara, mungkin kekayaannya gak bisa menolong. Orang-orang baiknya di sekelilingnya gak bisa menolong. Satu-satunya pribadi, saudara, yang bisa menolong, yang menjadi harapan yang pasti bagi Daud adalah Allah, adalah Tuhan. Sikap hati yang seperti ini, saudara, sangat penting ketika kita menghadapi segala situasi keadaan yang terus menekan kehidupan kita. Dikatakan saudara ayat 7, hanya dialah gunung batuku, diulang lagi saudara. Dan keselamatanku, diulang lagi. Kota bentengku, diulang lagi. Aku tidak akan goyah. Saudara, luar biasa. Ini perkataan Daud, saudara. Dia 4 kali ngomong hanya. Dia menekankan sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, kata hanya diulang 4 kali itu menunjukkan sangat penting. Sikap hati hanya mengandalkan Tuhan. Sikap hati meresponi semua masalah hanya kepada Tuhan saja yang bisa. Kata hanya itu berarti tidak ada pilihan lain, saudara. Kalau kata hanya itu tidak ada pilihan lain, berarti hanya Tuhan, hanya Allah yang sanggup menolong kehidupan kita, menolong kehidupan Daud. Karena ini merupakan pusat kehidupan Daud, tidak ada pilihan. Saudara, makanya dia ngomong hanya Tuhan, hanya Allah. Mari kita pusatkan hidup kita. Kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tujukan pikiran, perasaan, dan kehendak kita hanya kepada Tuhan. Situasi yang sulit, saudara, dialah hanya Tuhan menjadi penolong kita. Saudara, kalau kita di dalam kesulitan kita hanya berharap kepada orang yang mengasihi kita,
orang mengasihi kita bisa luput untuk menolong kita. Kalau kita bisa berharap kepada orang yang paling kaya dalam keluarga kita, kadang saudara, enggak semuanya, kadang orang yang paling kita harapkan kita dalam kesulitan justru tidak bisa menolong. Pada saat kita membutuhkan, pada saat mendesak, justru orang yang paling kita harapkan, yang kita katakan enggak bisa menolong kita. Saudara, makanya dalam hidup ini, sikap hidup kita, saudara, harus terus terarah kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, dan Dia sumber keselamatan kita. Saudara, tadi saya ngomong kata hanya itu tidak ada pilihan. Kata hanya yang kedua, saudara, hanya menunjukkan keyakinan atas pilihannya. Saudara, kata hanya menunjukkan keyakinan atas pilihan. Hal inilah yang membuat Daud banyak dan selalu menang atau berkemenangan di setiap pergumulannya. Saudara baca di kitab Mazmur bagaimana Daud menghadapi musuh-musuhnya. Saudara, kalau hanya dia yakin pada pilihannya, bahwa pilihannya kepada Tuhan tidak pernah salah. Dia memilih keyakinannya hanya kepada Tuhan yang bisa menolong dia. Maka dia banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Sepanjang Alkitab, Daud adalah orang yang paling banyak mengalami kemenangan dalam peperangannya. Melawan musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Ketika dikepung, ketika mau dibunuh, bagaimana Daud bisa lolos dari pembunuhan. Bagaimana Daud lolos dari musuh-musuhnya. Kita sudah belajar dari Alkitab. Di dalam setiap pergumulannya melawan keluarganya sendiri, melawan orang lain, orang yang paling dekat dengannya pun bisa lolos. Saudara, karena hanya kepada Tuhan, dia punya keyakinan atas pilihannya, bahwa hanya Tuhan gunung batuku dan keselamatanku. Saudara, ini luar biasa. Kata hanya yang ketiga, saudara. Daud itu bisa membayangkan dan menyatakan Allah sesuai dengan kebutuhan atau Tuhan itu seperti apa. Saudara, Daud itu bisa membayangkan dan menyatakan Allah sesuai dengan kebutuhan atau Tuhan itu seperti apa yang dia inginkan, saudara. Dikatakan tadi ayat yang ke-7, hanya Dialah gunung batuku, saudara, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, membayangkan menyatakan Allah itu sesuai dengan kebutuhan, dia gunung batu. Oh, Tuhan itu gunung batu yang kokoh, yang kuat. Dia keselamatanku dan dia pasti menolong saya. Itu keyakinan Daud. Itulah arah hidup Daud ditujukan kepadanya. Saudara, kalau gunung batu itu seperti apa kuatnya? Saudara, gunung batu tidak akan pernah bisa pindah oleh air bah pun, saudara, yang kuat menerpa. Saudara, di ayat ke-8 tadi katakan, hanya pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, luar biasa, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, di muka bumi ini tidak ada tempat yang paling aman untuk kita bisa berlindung. Saya masih pernah mendengar, saudara ya, orang bercerita ketika saya naik kereta api. Ketika orang di belakang saya bercerita, sekarang ini tidak ada tempat yang aman. Semua sebab takut. Mau naik kereta api, takut kereta api juga ngelimpang. Mau naik pesawat, juga pesawatnya takut jatuh dan kecelakaan, terbakar dan lain sebagainya. Mau naik kapal laut juga takut tenggelam. Banyak peristiwa terjadi, kecelakaan dan mara bahaya yang sedang terjadi. Membuktikan, saudara, di muka bumi ini tidak ada tempat yang aman untuk kita bisa berlindung.
Nah, Daud punya sikap hati yang luar biasa. Di ayat yang ke-8, hanya pada Allah keselamatanku, kemuliaanku, gunung batuku, dan tempat perlindunganku ialah Allah. Luar biasa ketika saya merenungkan, saudara. Saudara, di dalam situasi yang sulit, kadangkala kita mencari siapa yang bisa melindungi saya ya. Siapa yang bisa menolong saya ya Tuhan. Siapa yang bisa yang mengeluarkan keuangan untuk saya, untuk anak saya, untuk sekolah anak saya, untuk biaya hidup yang selanjutnya. Siapa dan siapa ya. Kadangkala kita nggak menemukan siapa menjadi tempat perlindungan dalam kesulitan kita. Siapa yang bisa mengentaskan anak-anak kita yang sedang membutuhkan biaya hidup, keluarga kita. Siapa yang bisa melindungi usaha pekerjaanku dari kebangkrutan yang segera akan datang. Banyak orang juga tidak menemukan. Tetapi Daud, saudara, punya sikap hati yang kuat, sikap hati yang betul, respon hidup yang benar. Dia menyatakan hanya Tuhan tempat perlindunganku. Saudara, kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan, betapa kuatnya Dia, betapa kokohnya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia. Dia Tuhan yang sanggup dan mampu menolong kehidupan kita semua, anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini, kalau ada di antara saudara yang mengalami kesulitan tantangan kehidupan, saya tidak tahu kesukaran apa yang sedang terjadi, sedang menimpa kehidupan saudara. Saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara alami dengan keluarga saudara, dengan anak-anak saudara, dengan suami, dengan istri, atau dengan cucu menantu, mertua dan sebagainya. Saya tidak tahu persis. Tetapi biarlah firman Tuhan akan menolong kita. Bagaimana sikap hati kita menghadapi semuanya itu. Kalau kita tawar hati, maka dalam kesesakan kecil kekuatan kita. Kalau kita tawar hati menjadi lemah kita. Kalau kita putus asa, saudara, kita akan hancur menghadapinya. Nah saudara, bagaimana sikap Daud? Tadi dikatakan hanya kepada Tuhan. Dia bisa berlindung kepada Tuhan. Dia begitu yakin. Mazmur 71 ayat yang ke-4 sampai 6, saudara. Kita akan membacanya. Kita akan pelan-pelan dikatakan begini. Mazmur 71 ayat yang ke-4. Ya. Mazmur 71 ayat yang ke-4. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Saudara, ayat yang ke-5. Sebab engkaulah harapanku, kembali lagi saudara. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Saudara, inilah respon Daud ketika kesulitan datang. Masalah yang menimpa dalam kehidupannya. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Saudara, apa artinya saudara? Sejak dia muda saudara, sampai dia jadi raja dan seterusnya, kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang. Luar biasa. Saudara, engkaulah harapanku. Tuhan itu harapan yang pasti, yang sanggup menolong hidup kita, yang bisa diharapkan karena dia kuat dan sanggup. Saudara, dikatakan kepercayaanku. Saudara, siapa yang saudara percaya? Ketika masalah saudara datang menimpa kehidupan keluarga, usaha pekerjaan saudara,
siapa yang paling saudara percayai untuk bisa menolong saudara? Kadangkala kita menggampangkan, oh aku percaya kepada relasiku ini pasti bisa menolong saya. Oh saya percaya orang tuaku kaya dan mampu bisa menolong saya. Oh saya punya teman, sahabat, dia pejabat yang bisa diandalkan. Dia pasti mampu menyelesaikan masalahku. Saudara, siapa yang kita percayai ketika kesukaran datang menimpa hidup kita? Saudara sekalian, di terjemahan firman Allah yang hidup ngomong seperti ini. Ya Tuhan, hanya Engkaulah harapanku. Sudah sejak kecil aku mempercayakan diriku kepadamu. Saudara Daud berani mempercayakan dirinya sejak dia kecil sampai dia dewasa, menjadi raja, menjadi orang tua, menjadi kakek. Dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang mempercayakan dirinya kepada suami. Gak salah mempercaya kepada suami saudara. Tapi keluarga kita sendiri kadang-kala gak bisa kita percayai. Ada banyak orang jatuh karena mempercayai seseorang yang gak bisa dipercaya. Menurutnya bisa dipercaya, tiba-tiba orang ini gak bisa dipercayai. Saudara, tapi Daud ini mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kadangkala kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain yang menurut kita mampu dan sanggup bisa. Kita bisa mempercayakan diri kita kepada mereka. Tetapi tidak sedikit banyak orang kecewa, banyak orang depresi ketika orang yang dipercayai, ketika perusahaan yang dipercayai, saudara, justru tidak bisa menolong. Mari kita mau belajar saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, Engkaulah harapanku, sudah sejak kecil aku mempercayakan diriku kepadamu. Saudara, biarlah kita mau beranikan diri, percayakan diri saudara kepada Tuhan. Dia ahlinya, dia penulis kehidupan, dia juga penentu kehidupan kita, penentu usaha pekerjaan kita, penentu keluarga kita. Percayakan diri saudara kepada Sang Ilahi. Nah saudara sekalian, di ayat yang ke-6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Kepadamulah aku bertopang, saudara. Kepadamulah aku bersandar sejak dalam kandungan. Saudara, Daud bertopang, dia bersandar hanya kepada Tuhan. Dia tahu siapa yang dia topangi, dia tahu kepada siapa dia bersandar. Saudara, kalau kita bertopang kepada orang yang kuat, kita pasti aman. Kalau kita bersandar kepada orang yang kuat dan kokoh, kita pasti aman. Dan kita bisa memuji. Apatah lagi kita bertopang, kita bersandar hanya kepada Tuhan. Saudara, sandaran kepada Tuhan tidak akan pernah roboh. Bersandar bertopang kepada Tuhan tidak akan pernah lemah. Karena Tuhan yang akan mensuplai kekuatan kita, saudara. Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara sekalian, ketika dia bertopang, artinya Tuhan menyertainya. Dikatakan, ya engkau telah menyertai aku sejak aku lahir. Dan Tuhan itu selalu menolong kehidupan Daud. Makanya tidak heran saudara, Daud itu selalu memuji Tuhan. Dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau.
Daud bisa menyanyi 7 kali dalam sehari. Dia selalu memuji-muji Tuhan. Memuji karena dia bisa diandalkan. Memuji Tuhan karena dia menopang kehidupan Daud. Memuji Tuhan karena dia menyertai Daud seterusnya dan selamanya. Luar biasa. Daud bisa bersandar terus-menerus hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, jadi Daud itu tidak goyah, putus asa, takut dan khawatir. Dia tidak cemas dan tidak bingung dan bimbang karena ia hidup dekat dengan Tuhan. Hidupnya jadi tenang, dia melekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebagai ayat yang terakhir, Mazmur pasal 121. Mazmur 121 ayat pertama dan seterusnya. Nyanyian siara aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba ayat ke-7 diulangi saudara. Ayat ke-7, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan ia akan menjaga nyawamu. Saudara, inilah yang membuat Daud bisa memuji, menyembah Tuhan seterusnya dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dia punya sikap hati yang benar dan betul ketika situasi keadaan yang menekan hidupnya. Dia yakin Tuhan menjaga hidupnya. Dia yakin Tuhan bisa menjaga hidupnya dari segala kecelakaan. Saudara, kecelakaan apa saja Tuhan bisa menjaga. Saudara, kalau yang menjaga manusia, pasti manusia punya lemah, kekurangan dan terbatas. Tetapi kalau yang menjaga kita adalah Tuhan, Dia Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya. Dikatakan ia akan menjaga nyawamu. Saudara, nyawa kita, saudara, Tuhan yang menjaga. Apapun boleh terjadi, kalau Tuhan yang menjaga, pasti ada keselamatan. Saudara, pernah saya lihat saudara, bahkan ada berita di TV, ketika pesawat jatuh hanya satu orang yang selamat. Saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan itu menjaga nyawa. Kenapa hanya satu? Itu kedaulatan Tuhan. Saya enggak berhak menghakimi orang yang lainnya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan bisa menjaga satu orang pun bisa selamat. Yang lain mati tapi satu selamat, saudara. Apa artinya Tuhan menjaga nyawanya? Saya enggak tahu kenapa Tuhan hanya menjaga nyawa satu orang ini, yang lain tidak. Apakah Tuhan tidak berkuasa? Saya enggak tahu, saudara. Tetapi yang saya tahu dari ayat ini, saya akan percaya juga bahwa Tuhan bisa menjaga nyawa saya, nyawa saudara, nyawa keluarga saudara, dan seterusnya. Saudara sekalian, biarlah dalam segala pergumulan dengan masalah yang kita hadapi, mari kita belajar seperti Daud yang mengatakan hanya Tuhan keselamatanku. Dia gunung batuku, Dia batu karangku, Dia kemuliaanku, Dia kekuatanku dan Dia perlindunganku. Saudara, dia punya sikap yang baik. Dia tidak tawar hati dan putus asa. Tetapi dia tetap kokoh di dalam Tuhan karena hatinya dekat dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan.
Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti sikap hati Daud ya Tuhan. Ketika menghadapi apapun yang terjadi, dia tahu bahwa dia hidupnya dekat dengan Engkau. Dia tahu persis hanya Engkau yang bisa menolong kehidupannya. Karena Engkau bagi Tuhan, bagi Daud, Tuhan gunung batu. Karena Engkau bagi Daud adalah keselamatan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan seperti Daud. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkau yang menjaga kehidupan kami dari segala kecelakaan. Dan Engkau juga yang menjaga nyawa setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau untuk firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Meneguhkan setiap kami yang dalam kesulitan dan masalah kehidupan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, mengalami pergumulan yang berat, mengalami hal-hal yang sangat mendesak dalam keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, biarlah umat-Mu juga bersikap baik, bersikap benar seperti Daud, mengakui kedaulatan-Mu Tuhan, mengakui kebesaran-Mu, dan menjadikan Engkau keselamatan dan perlindungan, dan Engkau yang sanggup menopang, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur di dalam menjaga setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.